Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai siklus penjualan dan penagihan piutang. Sebelum masuk ke materinya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Detri Hairani dengan NIM 0101 058 1923 030. Saya Indra Patiasari dengan NIM 01 058 1923 037. Saya Diana Tasya Putri dengan NIM 0101 058 1923 046. Saya Khadijah Najwa dengan NIM 0101 058 1923 041. Saya Miftah Nuria Ardana dengan NIM 0101 058 192 3031. Baiklah, untuk penjelasan materi siklus penjualan dan penagihan piutang akan dimulai dari saya, Detri Hairani. Di sini ada akun-akun dan kelompok-kelompok transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan. Tujuan keseluruhan dalam audit siklus penjualan dan penagihan adalah untuk mengevaluasi apakah saldo-saldo akun yang dipengaruhi oleh siklus tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan SAK atau standar akuntansi keuangan. Berikut ada 5 kelompok transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan. 1. Penjualan secara tunai dan kredit. 2. Penerimaan kas. 3. Retur penjualan dan pengurangan harga. 4. Penghapusan piutang tak tertagih. Dan yang kelima adalah estimasi beban piutang tak tertagih. Di sini ada fungsi-fungsi bisnis dalam siklus penjualan dan penagihan, serta dokumen dan catatan yang terkait. Siklus penjualan dan penagihan melibatkan keputusan-keputusan dan proses-proses yang diperlukan untuk memindahkan kepemilikan barang dan jasa kepada pelanggan setelah barang dan jasa tersebut tersedia untuk dijual. Hal tersebut dimulai dengan sebuah permintaan pelanggan dan berakhir dengan konversi bahan baku atau jasa ke dalam akun piutang dagang dan selanjutnya ke dalam kas. Selanjutnya ada 8 fungsi bisnis untuk siklus penjualan dan penagihan. 1. Pemrosesan pesanan pelanggan dalam bentuk permintaan pelanggan dan pesanan penjualan. 2. Pemberian kredit. 3. Pengiriman barang. 4. Penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan. 5. Memproses dan mencatat penerimaan kas. 6. Pemrosesan dan pencatatan retur penjualan dan pengurangan harga. 7. Menghapus piutang tak tertagih. 8. Beban piutang tak tertagih, yaitu sejumlah nilai tagihan yang diperkirakan tidak dapat ditagih lagi dicatat di setiap akhir bulan atau akhir kuartal. Berikut ini ada kelompok transaksi, akun, fungsi bisnis, serta dokumen dan catatan terkait untuk siklus penjualan dan penagihan. Kelompok transaksi yang pertama itu penjualan. Akunnya berupa penjualan dan piutang dagang. Fungsi bisnisnya pemrosesan pesanan pelanggan, pemberian kredit, pengiriman barang, dan penagihan penjualan dan mencatat penjualan. Dokumen dan catatannya berupa permintaan pelanggan, pesanan pelanggan atau pesanan penjualan, dokumen pengiriman, faktur penjualan, dan lain-lain. Kelompok transaksi kedua ada penerimaan kas, akunnya kas di bank dan piutang dagang, fungsi bisnisnya pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas, dokumen dan catatannya berupa slip pembayaran, daftar awal penerimaan kas, arsip transaksi penerimaan kas, dan jurnal atau daftar penerimaan kas. Kelompok transaksi yang ketiga ada retur penjualan dan pengurangan harga, akunnya berupa retur penjualan dan pengurangan harga beserta piutang dagang, fungsi bisnisnya pemrosesan dan pencatatan retur penjualan dan pengurangan harga, dokumen dan catatannya memo kredit, jurnal retur penjualan dan pengurangan harga. Kelompok transaksi yang kelima itu penghapusan piutang tak tertagih, akunnya piutang dagang dan penyisian piutang tak tertagih, fungsinya untuk menghapus piutang tak tertagih, dokumen dan catatannya berupa formulir otorisasi piutang tak tertagih. Dan kelompok transaksi yang kelima atau yang terakhir itu ada beban piutang tak tertagih, akunnya ada beban piutang tak tertagih dan penyisihan piutang tak tertagih. Lalu fungsi bisnisnya ada pembebanan piutang tak tertagih dan dokumen dan catatannya berupa jurnal umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Miftah Nuria Ardana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi penjualan. Yaitu yang pertama mengukur resiko pengendalian yang direncanakan penjualan. Ada auditor memerlukan kerangka untuk mengukur resiko pengendalian. 6 tujuan audit terkait transaksi memberikan kerangka ini. Yang kedua, auditor harus mengidentifikasi pengendalian internal kunci serta kekurangan-kekurangannya untuk penjualan. Lalu
Setelah mengidentifikasikan pengendalian dengan kekurangannya, auditor mengaitkan dengan tujuan audit. Lalu yang terakhir, auditor menilai resiko pengendalian untuk setiap tujuan dengan cara mengevaluasi pengendalian dan kekurangannya untuk setiap tujuan, karena akan berpengaruh pada keputusan auditor mengenai pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Pemisahan tugas yang tepat dapat membantu mencegah beragam jenis salah saji yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan. Otoritas yang tepat mencakup yang pertama, kredit harus diotorisasi dengan tepat sebelum terjadi penjualan. Lalu ada barang harus dikirimkan hanya setelah ada otoritas yang tepat. Selanjutnya, harga termasuk syarat-syarat dasarnya, pengiriman, serta diskon harus diotorisasi. Selanjutnya, dokumen dan catatan yang memadai. Prosedur pembuka yang memadai harus ada sebelum tujuan audit terkait transaksi dapat terpenuhi. Misalnya, secara otomatis membuat beberapa salinan faktur penjualan yang telah diberi nomor terlebih dahulu pada saat permintaan pelanggan diterima. Setelah itu, dokumen telah diberi nomor terlebih dahulu. Dimaksudkan untuk mencegah kegagalan untuk menagih atau mencatat penjualan serta terjadinya duplikasi penagihan dan pencatatan. Laporan tagihan bulanan, penagihan ini akan memacu respon pelanggan jika saldonya disajikan dengan tidak tepat. Selanjutnya, prosedur verifikasi internal. Program komputer atau personal yang independen harus mengecek bahwa pemrosesan dan pencatatan transaksi penjualan telah memenuhi keenam tujuan audit terkait transaksi. Menentukan keluasan pengujian pengendalian. Keluasan pengujian pengendalian dalam audit perusahaan non-publik bergantung pada efektivitas pengendalian serta tingkat keyakinan, di mana auditor yakin bahwa pengendalian internal tersebut dapat diandalkan untuk mengurangi resiko pengendalian. Lalu merancang pengujian pengendalian untuk penjualan. Untuk setiap pengendalian tunai, satu atau lebih pengujian pengendalian harus dirancang untuk memverifikasikan efektivitasnya. Merancang pengujian substantif transaksi penjualan. Yang pertama, penjualan yang benar-benar terjadi. Kemungkinan 3 jenis salah saji. Yang pertama, ada penjualan dimasukkan ke dalam jurnal yang mana tidak ada pengiriman yang dilakukan. Yang kedua, penjualan dicatat lebih dari sekali, lalu pengiriman dilakukan kepada pelanggan yang fiktif dan dicatat sebagai penjualan. Setelah itu, penjualan yang dicatat adalah untuk barang yang tidak pernah dikirim ke pelanggan. Lalu ada penjualan dicatat lebih dari sekali, pengiriman dilakukan kepada pelanggan fiktif, dan yang terakhir transaksi penjualan yang ada telah dicatat. Penjualan telah dicatat dengan akurat. Pencatatan yang akurat untuk transaksi penjualan menyangkut 3 hal berikut. Yang pertama, mengirimkan barang sejumlah kuantitas yang dipesan, lalu menagih dengan tepat untuk sejumlah barang yang dikirim, lalu yang terakhir mencatat dengan akurat jumlah yang ditagih dalam catatan akuntansi. Transaksi penjualan telah dimasukkan pada arsip utama dan telah diikhtisarkan dengan benar. Artinya, memasukkan semua transaksi penjualan dengan benar pada arsip utama piutang dagang merupakan hal yang penting karena akurasi catatan ini mempengaruhi kemampuan klien untuk menagih piutang yang belum dilunasi. Selanjutnya, penjualan yang dicatat telah diklasifikasikan dengan benar. Auditor biasanya menguji penjualanan untuk klasifikasi yang tepat sebagai bagian dari pengujian untuk tujuan akurasi. Lalu yang terakhir, penjualan dicatat pada tanggal yang benar. Ketika auditor melakukan prosedur pengujian substantif transaksi untuk tujuan akurasi, mereka biasanya membandingkan tanggal pada beberapa slip pengiriman yang dipilih atau dokumen pengiriman lainnya dengan tanggal dan salinan faktur penjualan, jurnal penjualan, dan arsip utama piutang dagang yang terkait. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea Natasha. Retur penjualan dan pengurangan harga. Tujuan audit terkait transaksi dan metode klien untuk mengendalikan salah saji pada dasarnya sama seperti untuk memproses memo kredit sebagaimana digambarkan pada pengendalian untuk penjualan dengan 2 perbedaan,
Yang pertama, materialitas. Dalam banyak kondisi, retur penjualan dan pengurangan harga tidak material sehingga auditor dapat mengabaikannya. Yang kedua, penekanan pada tujuan keterjadian. Auditor biasanya menekankan pengujian pengendalian yang dicatat untuk membongkar setiap pencurian kas dari penagihan piutang dagang yang ditutupi oleh retur penjualan dan pengurangan harga yang fiktif. Metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi penerimaan kas. Berdasarkan tujuan audit terkait transaksi, auditor harus mengikuti proses berikut. Yang pertama, menentukan pengendalian-pengendalian internal kunci untuk setiap tujuan audit. Yang kedua, merancang pengujian pengendalian untuk setiap pengendalian yang digunakan untuk mendukung adanya pengurangan risiko pengendalian. Yang ketiga, merancang pengujian substantif transaksi untuk menguji salah saji moneter untuk setiap tujuan. Pada semua bagian audit, pengujian pengendalian bergantung pada pengendalian yang diidentifikasi oleh auditor. Tingkat keyakinan pada pengendalian internal untuk mengurangi risiko pengendalian, dan apakah jenis perusahaan yang sedang diaudit adalah perusahaan publik atau bukan. Merancang apakah kas yang diterima telah dicatat. Jenis penggelapan kas yang paling sulit dideteksi auditor adalah ketika pencurian ini terjadi sebelum kas dicatat dalam jurnal penerimaan kas atau daftar kas lainnya. Merupakan praktik yang wajar untuk menelusuri dari slip penerimaan kas atau daftar awal penerimaan kas ke jurnal penerimaan kas dan buku besar pembantu piutang sebagai pengujian substantif pencatatan transaksi penerimaan kas aktual. Menyiapkan pembuktian penerimaan kas. Prosedur audit yang berguna untuk menguji apakah semua penerimaan kas yang dicatat telah disetorkan ke rekening bank adalah dengan membuktikan penerimaan kas. Dalam pengujian ini, total penerimaan kas yang dicatat pada jurnal penerimaan kas untuk suatu periode tertentu direkonsiliasi dengan setoran yang benar-benar dilakukan ke rekening bank selama periode yang sama. Pengujian untuk mengungkap lapping dalam piutang dagang. Lapping dalam piutang dagang merupakan penundaan penjurnalan piutang yang sudah ditagih untuk menutupi kekurangan kas yang ada. Pencurian ini dilakukan oleh orang yang menangani penerimaan kas dan memasukkannya ke dalam sistem komputer. Pencurian ini akan mudah dicegah dengan memisahkan tugas dan kebijakan cuti liburan yang diwajibkan bagi karyawan yang menangani penerimaan kas maupun karyawan yang mencatat penerimaan kas ke sistem pembukuan. Hal tersebut dapat dideteksi dengan membandingkan nama, jumlah dan tanggal yang tertera dalam slip penerimaan kas dengan ayat jurnal penerimaan kasnya serta slip setoran terkait. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Khadijah Najwa. Baiklah, selanjutnya adalah pengujian audit untuk penghapusan piutang tak tertagih. Perhatian utama auditor dalam mengaudit penghapusan piutang tak tertagih adalah kemungkinan adanya personil klien yang menutupi pencurian dengan menghapus piutang yang sebelumnya sudah tertagih. Pengendalian utama untuk mencegah kecurangan ini adalah dengan melakukan otorisasi penghapusan piutang yang tepat oleh manajemen yang berwenang setelah penyelidikan secara menyeluruh atas alasan pelanggan yang tidak mampu melunasi piutang tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Indri Oktaviasari. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu tambahan terhadap saldo akun serta penyajian dan pengungkapan. Pengendalian internal terkait secara langsung dengan saldo akun, meskipun tidak diidentifikasi atau diuji sebagai bagian pengujian, pengendalian dan substantif transaksi. Hal tersebut akan berpengaruh pada tujuan terkait saldo dan nilai realisasi, hak dan kewajiban, serta 4 tujuan penyajian dan pengungkapan. 2 pengendalian lainnya yang perlu diterapkan yaitu, yang pertama adalah penyusunan raca saldo umur piutang dagang. Dikaji ulang dan ditindaklanjut oleh manajemen yang tepat. Yang kedua adalah kebijakan penghapusan piutang. Ketika piutang tersebut kemungkinan besar tidak dapat tertagih. Dampak pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif transaksi. Bagian pengauditan yang paling terpengaruhi pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif transaksi siklus penjualan dan penagihan adalah saldo akun piutang dagang, kas, beban piutang tak tertagih, dan penyisian piutang tak tertagih. Jika hasil pengujian tersebut tak memuaskan, maka penting untuk auditor melakukan pengujian substantif, transaksi tambahan untuk penjualan, retur penjualan dan pengurangan harga, penghapusan piutang tak tertagih, serta pemrosesan penerimaan kas.
Selanjutnya, kami akan menjelaskan contoh kasus untuk siklus penjualan dan penagihan piutang yang kami ambil dari buku Praktikum Audit 2. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan contoh kasus mengenai siklus penjualan dan penagihan piutang usaha, yaitu yang terdapat pada buku 2, Praktikum Audit, pada bagian modul 2. Berikut soalnya, yaitu ada 4 soal. Yang pertama adalah pelajari ICQ yang telah dibuat oleh Wita. Yang kedua, buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Yang ketiga, buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Yang terakhir, lengkapilah kertas kerja neraca yaitu A2.1 dan A2.2. Lalu, lengkapi juga kertas kerja laba rugi, yaitu yang terdapat pada A3.1 dan A3.2, yang terdapat pada modul 1 buku 2 untuk akun-akun terkait dengan pemeriksaan modal ini. Baiklah, berikut adalah jawaban untuk halaman 18. Terdapat peraturan atau not untuk menjawab jawaban prosedur audit pada halaman 18. Yaitu pertama, jika terkait dengan KKP atau kertas kerja pemeriksaan, maka diberi tanda centang dan diberi paraf. Yang kedua, jika terkait dengan kertas kerja pemeriksaan, dapat diisi sesuai dengan indeksnya. Contohnya kayak E.E gitu. Selanjutnya, jika tidak melakukan atau tidak terjadi, cukup diberi tanda strip atau minus gitu. Baiklah, akan saya jelaskan prosedur audit terkait piutang usaha. Yang pertama, minta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya, serta cocokkan dengan saldo di buku besar. Nah, ini terkait dengan kertas kerja pemeriksaan. Jadi, diberi tanda centang dan diberi paraf. Karena tidak ada indeksnya, jadi hanya centang dan paraf. Yang kedua, pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan cocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayarannya. Nah, ini juga hanya diberi centang dan diberi paraf saja. Lalu untuk nomor 3, lakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang atau receivable turnover dan prosedur analitis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya. Karena ini tidak melakukan atau tidak terjadi, jadi kita strip dua-duanya. Yang keempat, lakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang representatif. Pemilihan tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang per tanggal neraca. Lakukan prosedur tambahan, misalnya dengan melakukan penelitian pada buku besar atas transaksi yang terjadi antar tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca. Nah, karena ini terkait kertas kerja dan ada indeksnya, yaitu E.E, jadi ditulis di indeksnya. E.E, jadi tidak perlu dicentang, hanya ditulis indeksnya apa. Lalu diberi paraf juga. Lalu nomor 5, tindak lanjuti setiap jawaban konfirmasi dan apabila terdapat selisih diminta atau teliti keterangan dari klien. Nah, ini juga terjadi atau terkait KKP dan ada indeksnya juga diisi, yaitu E.E dan kita beri paraf juga karena terjadi. Selanjutnya, nomor 6, bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawaban atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lainnya, misalnya dengan memeriksa bukti dasar pencatatan dan uji penerimaan pembayaran piutangnya. Nah, untuk ini juga terkait kertas keterkaitan terkait kertas kerja pemeriksaan dan diketahui indeksnya yaitu EE.1 dan EE.2, maka tidak usah diberi centang, jadi diisi sesuai indeksnya aja. Lalu diberi paraf juga. Nomor 7, lakukan subsequent receipt test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, ini juga ada keterkaitan kepada kertas kerja pemeriksaan, jadi
diisi, yaitu jawabannya adalah E.E. Dan diberi paraf juga. Nomor 8, perhatikan retur penjualan yang besar sesudah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, ini tidak dilakukan atau tidak terjadi, jadi kita hanya men-strip saja keduanya, indeks dan paraf. Selanjutnya, nomor 9, uji pisah batas penjualan atau sales cut off dengan memeriksa faktur penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, ini terjadi, sudah dilakukan juga, ada kertas kerja pemeriksaannya juga. Jadi jawabannya adalah di PL.1. Jadi kita isi dan diberi paraf juga. Selanjutnya nomor 10, teliti perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan penjaminan piutang usaha, misalnya kredit bank dan anjak piutang, serta sajikan informasi yang memadai mengenai hal tersebut pada laporan keuangan. Nah, untuk ini tidak terjadi atau tidak dilakukan, jadi kita cukup memberi tanda strip saja. Selanjutnya ke nomor 11, yaitu verifikasi apakah pencadangan piutang tak tertagih sudah cukup memadai dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Waspadalah terhadap saldo-saldo lama yang masih terutang atau outstanding. Nah, ini juga tidak dilakukan atau tidak terjadi, jadi kita sama seperti nomor 10, hanya diberi tanda strip saja. Selanjutnya nomor 12, yaitu bila dalam pemeriksaan ditemukan ada hal-hal yang perlu perhatian dari para partner, ungkapkanlah hal-hal tersebut dalam hal-hal yang perlu perhatian para partner. Nah, yang ini ada keterkaitan dengan kertas kerja pemeriksaan, tapi tidak diketahui indeksnya, jadi kita hanya memberi centang dan paraf saja. Lalu pada nomor 13, buatlah daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan serta saran-saran untuk pihak manajemen. Nah, ini sudah dilakukan juga kertas kerjanya, jadi diisi, yaitu jawabannya E dan E.1. Nah, ini diparaf juga, ini kita lupa paraf saja. Ini juga diparaf. Baiklah, untuk halaman 19, note-nya yang pertama, jika terkait dengan KKP atau kertas kerja pemeriksaan, maka diberi tanda centang dan diberi paraf. Yang kedua, jika terkait dengan KKP, dapat diisi sesuai dengan indeksnya. Dan yang terakhir, jika tidak melakukan, cukup diberi tanda strip atau minus. Untuk halaman 19, bagian pajak pertambahan nilai atau PPN keluaran, nomor 1 sampai nomor 6 itu tidak dilakukan, karena sudah ditandai strip seperti ini. Terus di bagian penjualan, nomor 1 yaitu siapkan skedul utama dari penjualan sudah dilakukan, yaitu indeksnya PL1 dan juga sudah diparaf. Nomor 2 juga sudah dilakukan dan juga sudah diparaf. Nomor 3 belum dilakukan, nomor 4 sudah dilakukan dan juga sudah diparaf. Nomor 5 sudah dilakukan dengan indeks TOC1 dan juga sudah diparaf. Nomor 6 belum dilakukan, nomor 7 juga sudah dilakukan, yaitu dengan indeks TOC1 dan juga sudah diparaf. Lanjut ke halaman 20. Di halaman 20 ini note-nya masih sama dengan halaman 19. Untuk nomor 8 ini, untuk nomor 8, ini tidak dilakukan, nomor 9 dilakukan dan juga sudah diparaf, nomor 10 dan 11 tidak dilakukan, nomor 12 dan 13 sudah dilakukan dengan indeks PL1 dan juga sudah diparaf. Baiklah, saya akan menjelaskan halaman 21 dan 22. Di sini tertulis 37 juta, yang mana 37 juta didapat dari jurnal yang telah kita koreksi pada halaman 24. Ini jurnalnya 22 juta dan yang PT Zebra 15 juta. 22 ditambah 15 juta hasilnya 37 juta. Kita masukkan kredit karena ini
piutangnya berkurang. Lalu 15 juta yang di lain-lain tadi, kita dapat dari piutang lain-lain sebesar 15 juta. Ini piutang ke karyawan karena salesman yang membawa kabur. Jadi ini bukan piutang perusahaan lagi, tetapi piutang karyawan. Maka kita catat ke dalam debit. Total usaha per audit adalah sebesar 11.973.973.240 rupiah. Total afiliasinya 0, total lain-lainnya adalah sebesar 100 juta. Berarti total keseluruhannya per audit adalah sebesar 12.053.973.240 rupiah. Catatan pemeriksaan, menurut pendapat kami, saldo piutang telah disajikan secara wajar dan dengan SAK etap. Untuk mencari data halaman 23 ini, kita masukkan saja data dari halaman 25 dengan tanda RD. RD adalah reporting different. Dimasukkan ke dalam kertas kerja halaman 23. Data dari sini, ini datanya, ini PT Merdeka, RD, reporting different, PT Sejahtera, PT Wahana, PT Rimba, PT Tempo, PT Zebra, dan PT Zaira. Kita masukkan saja ini ke dalam kertas kerja halaman 23. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus pada halaman 25. Hasil konfirmasi pertama untuk PT Krakatau NRNR. Lalu pada PT Merdeka RD dengan selisih 10 juta rupiah. Lalu PT Orientasi NRNR, PT Lestari NRNR, PT Nuansa NRNR, PT Pelita NRCB, PT Kueni NRNR, PT Sejahtera RD dengan selisih 22 juta rupiah, PT Usaha Lancar NRNR, PT Wahana RD, hasil konfirmasi duanya tidak ada dengan selisih 1.500.000, PT Rimba RD dengan selisih 11 juta rupiah, PT Tempo RD 15 juta rupiah, PT Zebra Pratama RD 15 juta rupiah, PT Zaira RD 400.000 rupiah, lalu Forbox dan Royal CBCB. Penerimaan setelah tanggal neraca didapat PT Krakatau 22 juta rupiah, PT Merdeka 103.960.000 rupiah, lalu PT Lestari 36.750.000 rupiah, PT Nuansa 116.125.000 rupiah, PT Kueni 132 juta rupiah, PT Sejahtera 85.871.500 rupiah, PT Usaha Lancar 368.989.140 rupiah, dan yang terakhir PT Rimba 27.500.000 rupiah. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh kasus halaman 26. Pengiriman pertama telah ada di data, lalu jumlah yang terkonfirmasi ada 16 PT, yaitu Krakatau, Merdeka, Nuansa, Pelita, Lestari, Rimba, Wahana,
Kueni, Sejahtera, Usaha Lancar, Zebra, Zeira, Orientasi, Tempo, Forbox, dan Royal. Dengan jumlah 11.990.973.240 rupiah, presentasi tahun berjalannya 100,00%, lalu presentasi tahun lalu 141,10%. Selisih yang dilaporkan, hasil konfirmasi terkonfirmasi sebanyak 9 dengan jumlah 891.831.500 rupiah, presentasi tahun berjalannya 7,44%, presentasi tahun lalu 10,49%. Selisih dengan catatan klien terkonfirmasi ada 7 dengan jumlah 74.900.000 rupiah, dengan presentasi tahun berjalan 0,62%, presentasi tahun lalunya 0,88%. Kembali melalui pos, terkonfirmasi ada 9 dengan jumlah 891.831.500 rupiah, dengan presentasi tahun berjalan 7,44%, dan presentasi tahun lalu 10,49%. Tidak kembali terkonfirmasi ada 7 dengan jumlah 11,099.141.740 rupiah, dengan presentasi tahun berjalan 92,56%, presentasi tahun lalu 130,61%. Jadi total yang dikirim terkonfirmasi ada 16 dengan jumlah 11.990.973.240 rupiah. Presentasi tahun berjalan 100,00%, presentasi tahun lalu 141,10%. Total piutang usahanya jadi 16 dengan jumlah 11,990.973.240 rupiah. Presentasi tahun berjalan 100,00%, presentasi tahun lalu 141,10%. Jadi presentasi konfirmasi yang dikirim terdapat 100%. Jadi untuk halaman 37 dengan indeks EE2 ini berupa rekapitulasi hasil konfirmasi kedua, yaitu tanggal 1 Februari 2019. Nah, untuk informasi hasil konfirmasi ini bisa dilihat di buku 1 halaman 56-57 mengenai jawaban atas konfirmasi kepada customer, dan juga bisa dilihat di buku 2 halaman 27-36 berupa bentuk dokumennya. Nah, kalau misalkan kita lihat data di buku 1, halaman 56, itu ada kalimat di bagian bawah, konfirmasi dikirim tanggal 14 Januari dan 1 Februari 2019. Itu konfirmasi ada 1 sampai 16, jadi itu dicek satu persatu. Nah, misalkan contohnya itu nomor 1. Nomor 1, PT Krakatau tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2. Berarti itu diabaikan saja karena tidak ada konfirmasi. Terus untuk nomor 2, itu PT Merdeka menjawab pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 93.960.000. Terus ada selisih 10 juta. Nah, terus kita sesuaikan tuh sama yang ada di buku 2, halaman 27. Halaman 27 itu ada selisih 10 juta juga, berarti sesuai, maka adanya konfirmasi. Selanjutnya untuk mengisi halaman 38, ini tuh berupa jurnal koreksi. Jadi indeksnya tuh PL1 berupa penjualan. Jadi di sini kita memastikan nih, apakah penjualan yang ada tuh sudah sesuai atau belum. Untuk informasinya tuh bisa dilihat di halaman 56 bagian tengah, buku 1. Ada kalimat, berdasarkan hasil pemeriksaan vouching atas jurnal penjualan ditemukan hal-hal sebagai berikut. Jadi ada 2 kesalahan. Yang pertama itu pesanan dari PT Krakatau atas penjualan tanggal 28 Desember 2018 sebesar 11 juta dicatatnya 2 kali. Jadi kita tulis 11 juta di debit. Lalu yang kedua itu pesanan dari PT Usaha Lancar atas penjualan tanggal 22 Desember 2018 sebesar 22 juta yang telah diserahkan ke pelanggan. Salah catat, ternyata seharusnya tuh catatnya 220 juta.
Jadi ada selisih 198 juta. Selanjutnya untuk halaman 39 dengan indeks PL1 masih, ini berupa catatan pemeriksaan. Jadi di sini kami telah melakukan compliance test dan substantive test atas penjualan secara bersamaan. Kami telah melakukan pemeriksaan atas faktur penjualan, surat jalan, dan juga cross-check ke kartu piutang. Pertama, terdapat salah saji untuk penjualan kepada PT Krakatau tanggal 28 Desember 2018 yang tercatat sebanyak 2 kali sebesar 11 juta. Sehingga jurnal koreksinya tuh penjualan pada piutang sebesar 11 juta rupiah. Lalu yang kedua itu ada transaksi kepada PT Usaha Lancar atas penjualan tanggal 22 Desember 2018 terdapat salah catat atau kurang catat. Jadi PT Sugus tuh hanya mencatat 22 juta yang seharusnya 220 juta. Maka adanya selisih 198 juta. Jurnal koreksinya itu piutang pada penjualan sebesar 198 juta. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait jawaban pada halaman 40. Yaitu terkait jawaban pada halaman 40 itu pada PL 1.1 yaitu terdapat pada buku 1 halaman 57. Jadi pada jawaban halaman 40 ini kita hanya memindahkan saja semua data yang terdapat di buku 1 halaman 57. Di buku 1 halaman 57 itu sudah lengkap, sudah diketahui nomor faktur penjualan, tanggal faktur penjualan, nama pelanggan, jumlahnya, nomor surat jalan, tanggal surat jalan, itu sudah diketahui semua. Jadi kita hanya memindahkan saja data-data yang terkait pada buku 1. Jadi tidak ada perhitungan atau pemeriksaan pada halaman 40 ini. Jadi kita hanya memindahkan saja. Itu diketahui pada tanggal surat jalan tanggal 26 bulan 12 2018 dengan nomor surat jalan yaitu 229 dan tanggal faktur penjualannya adalah tanggal 26 bulan 12 2018 dengan nomor faktur penjualan yaitu 229 dengan nama pelanggan yaitu PT Zeira. Diketahui jumlahnya adalah 158.600 dengan tanggal pencatatan yang diketahui yaitu tanggal 26 bulan 12 2018. Lalu diketahui juga tanggal surat jalan yaitu tanggal 28 bulan 12 2018 dengan nomor surat jalan yaitu 230 dan tanggal faktur penjualannya itu tanggal 28 bulan 12 2018 dengan nomor faktur 230. Lalu nama pelanggannya adalah Forbox Inc. Diketahui jumlahnya adalah 90 juta. Lalu tanggal pencatatannya itu terjadi pada tanggal 28 bulan 12 2018. Selanjutnya diketahui juga tanggal surat jalan yaitu tanggal 28 bulan 12 2018 juga, tapi dengan nomor 231 dan tanggal faktur penjualannya 28 bulan 12 2018 juga. Nomor faktur penjualannya adalah 231 dan nama pelanggannya adalah PT Krakatau. Diketahui jumlahnya adalah 11 juta dan tanggal pencatatannya adalah tanggal 28 bulan 12 2018. Lalu untuk tanggal surat jalan pada tanggal 28 bulan 12 2018 juga ada nomor surat jalan yaitu 232 dan pada tanggal faktur 28 bulan 12 2018 dengan nomor fakturnya adalah 232 diketahui nama pelanggannya adalah Royal Inc dengan jumlah 182 juta dan tanggal pencatatannya adalah tanggal 28 bulan 12 2018. Lalu pada tanggal 28 bulan 12 2018 surat jalan juga ada diketahui juga nomor surat jalannya dengan nomor surat 233 dan tanggal faktur penjualannya adalah tanggal 28 bulan 12 2018 juga diketahui nomor fakturnya juga 233. Lalu nama pelanggannya adalah
PT Sejahtera. Jadi jumlah yang diketahuinya adalah 22 juta dengan tanggal pencatatan yang sama, yaitu tanggal 28 bulan 12 2018. Lalu ada surat jalan tanggal 1 bulan 4 2019 dengan nomor surat jalan yaitu 001 dan tanggal faktur penjualnya adalah tanggal 1 bulan 4 2018 juga dengan nomor faktur penjualan adalah 001 dengan nama pelanggan adalah PT Pelita dengan jumlah 100 juta dan tanggal pencatatan adalah sama yaitu tanggal 1 bulan 4 2019. Lalu pada tanggal 1 bulan 5 2019 dengan nomor surat jalan adalah 002 dan tanggal faktur penjualan yaitu tanggal 1 bulan 5 2019 juga dengan nomor faktur penjualan adalah 002 dengan nama pelanggan yaitu PT Nuansa dan jumlahnya adalah 200 juta. Tanggal pencatatnya sama juga yaitu pada tanggal 1 bulan 5 2019. Lalu terkait tanggal surat jalan pada tanggal 1 bulan 7 2019. Diketahui nomor surat jalannya adalah 003 dan tanggal faktur penjualannya adalah tanggal 1 bulan 7 2019 dengan nomor fakturnya sama 003 juga. Tapi nama pelanggannya adalah PT Zebra dengan jumlah yang diketahui yaitu 50 juta. Lalu tanggal pencatatannya dicatat pada tanggal 1 bulan 7 2019. Lalu selanjutnya terkait surat jalan pada tanggal 1 bulan 8 2019. Diketahui nomor surat jalannya adalah 004 dan tanggal faktur penjualannya juga sama yaitu tanggal 1 bulan 8 2019 dengan nomor faktur penjualannya juga sama yaitu 004 dengan nama pelanggan yaitu PT Sejahtera. Diketahui jumlahnya adalah 75 juta. Dengan tanggal pencatatan sama juga, yaitu tanggal 1 bulan 8 2019. Dan yang terakhir diketahui tanggal surat jalan yaitu tanggal 1 bulan 8 2019 dengan nomor surat jalan yaitu 005 dan tanggal faktur penjualannya yaitu tanggal 1 bulan 8 2019 juga dengan nomor faktur penjualannya yaitu 005 yaitu pada nama pelanggan PT Rimba. Diketahui jumlahnya adalah 35 juta dengan tanggal pencatatnya adalah tanggal 1 bulan 8 2019. Baiklah, untuk halaman 41 yaitu TOC 1 dengan note yang sudah saya tulis yaitu otorisasi merupakan verifikasi dan validasi oleh pihak yang berwenang bahwa aktivitas atau transaksi sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Yang kedua, footing yaitu menguji kebenaran perhitungan dan yang terakhir bukti pendukungnya merupakan kartu piutang yang ada di halaman 52 buku 1. Untuk tanggal surat jalan dan nomor surat jalan dan tanggal faktur penjualan serta nomor faktur penjualan, nama pelanggan dan jumlah, ini semuanya ada di halaman 52 buku 1, jadi tinggal dipindahkan saja. Kenapa hanya 5 yang ditulis? Karena di buku 1 sudah dijelaskan bahwa untuk uji transaksi penjualan dan piutang hanya 5 nama pelanggan saja yang dimasukkan. Untuk bukti pendukung, di sini dicentang semua karena bukti pendukungnya semuanya ada, yaitu di kartu piutang. Untuk otorisasi juga sama, dicentang semua, yang berarti bahwa aktivitas atau transaksi sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Untuk footing, di bagian PT Zeira dan PT Krakatau disilang karena adanya kesalahan perhitungan yang akan dijelaskan pada catatan pemeriksaan. Untuk bagian periksa pencatatan ini, pemeriksaan pencatatannya ke kartu piutang. Di sini terdapat catatan pemeriksaan atas PT Zeira dan PT Krakatau tadi, yang ada kesalahan perhitungan, yaitu dijelaskan bahwa pada transaksi penjualan ke PT Zeira,
terdapat kesalahan pencatatan, yaitu yang seharusnya tercatat sebesar 158.596.900 malah dicatat sebesar 158.600.000. Jadi terdapat selisih yaitu 3.100. Kemudian yang kedua, transaksi penjualan ke PT Krakatau terdapat kesalahan perhitungan yang seharusnya tercatat sebesar 11.000 malah tercatat sebesar 11 juta. Dan kemudian terdapat selisih sebesar 10.989.000. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.